Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas Farmasi RA, Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai obat teofilin mulai dari biofarmasetikanya hingga fase farmakokinetikanya. Yuk disimak! Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11 yang terdiri dari Nadia Nisa, yaitu saya sendiri, dan rekan-rekan saya yaitu Hanifah Nurrohma, Vita Julia Saputri, Suci Ananda Putri, dan Ripka Angelina CS. Profil dan biofarmasetika obat, yaitu fungsi dari teofilin ini adalah untuk mengobati dan mencegah nafas pendek dan kesulitan bernafas yang disebabkan oleh penyakit paru-paru, misalnya asma, emfisema, dan bronkitis akut. Nah, bentuk sediaan obatnya dapat berupa tablet, kaplet, kapsul, sirup, serta injeksi. Fase pertama dari kerja obat terdapat dua fase farmasetik, yaitu disintegrasi maupun disolusi. Nah, disintegrasi sendiri adalah pemecahan obat padat menjadi partikel-partikel kecil. Sedangkan disolusi yaitu melarutnya partikel-partikel lebih kecil ke dalam cairan gas intrastenal untuk diabsorpsi. Obat ini memiliki penyerapan yang baik dari saluran pencernaan, serta indikator bioavailabilitasnya sebesar 88-100%. Untuk orang yang tidak merokok, waktu paruh obat adalah 6-12 jam, dan untuk perokok berkurang menjadi 4-5 jam. Pada orang dengan penyakit ginjal atau hati, serta alkoholisme, indikator waktu paruhnya diperpanjang. Dosis dari obat ini tergantung dengan berbagai kondisinya. Kondisi yang pertama yaitu bronkospasma akut, yang mana bentuk sediaan obat minumnya dengan penyerapan segera dengan dosis dewasa sebesar 5 mg per kilogram BB per hari. Untuk kondisi kedua yaitu bronkospasma kronis, yaitu dengan bentuk sediaan obat minumnya dengan penyerapan dimodifikasi. Untuk dosis dewasanya sebesar 250-500 mg 2 kali sehari atau 400-600 1 kali sehari. Dosis pemeliharaannya 200 mg 2 kali sehari. Untuk anak usia 6-12 tahun dengan berat badan 20-35 kg, dosisnya sebesar 125-250 mg 2 kali sehari. Dan untuk anak usia di atas 12 tahun, dosisnya sebesar 250-500 mg 2 kali sehari. Dan untuk pasien lansia, dosis akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Selanjutnya terdapat sifat fisikokimia dari obat teofilin, yaitu terdapat karakteristik fisikanya berupa serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa pahit, dan stabil di udara. Dan untuk kelarutan, suka larut dalam air, tetapi lebih mudah larut dalam air panas, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida, dan dalam amonia, dan agak suka larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam ether. Dan untuk titik leburnya itu 270 derajat hingga 274 derajat Celcius. Dengan bobot jenisnya yaitu teofilin monohidrat sebesar 198,18 dan untuk teofilin anhidratnya 180,17. Lalu ada karakteristik kimia. Yang pertama, mudah teroksidasi. Yang kedua, sensitif terhadap cahaya yang ditandai dengan perubahan warna. Yang ketiga, sifat sediaannya bersifat asam. Yang keempat, pH sediaannya sebesar 4,3 hingga 4,7. Efek samping dari obat ini yaitu yang pertama, sakit kepala. Apabila merasakan sakit kepala, minumlah banyak air putih dan mintalah apoteker untuk merekomendasikan obat yang sesuai. Apabila rasa sakitnya terus berlanjut, segera hubungi dokter. Untuk yang kedua, apabila merasakan mual atau sakit perut, segeralah konsumsi makanan sederhana dan hindari makanan dengan rasa kuat seperti makanan pedas. Untuk yang ketiga, yaitu detak jantung cepat, sulit tidur, perasaan gemetar, pusing, atau muntah, dan gejala ini terus berlanjut atau semakin parah, bicarakan dengan dokter atau apoteker. Dan gejala ini dapat menjadi tanda dosis Anda terlalu tinggi. Yang keempat, kesulitan tidur. Kontraindikasi dari obat ini yaitu jangan menggunakan obat ini apabila mempunyai kondisi seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru-paru, gangguan ginjal atau hati, sedang dalam masa kehamilan, anak-anak dan lanjut usia. Proses farmakokinetika obat. Proses farmakokinetika obat terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses absorpsi merupakan proses perpindahan obat atau molekul obat dari tempat aplikasinya menuju ke sirkulasi sistemik. Teofilin biasanya diabsorpsi dengan baik setelah diberikan secara oral, tetapi absorpsinya dapat bervariasi sesuai dengan bentuk dosis. Apabila diberikan secara parenteral atau melalui injeksi, persen obat yang direabsorpsi oleh tubuh untuk menimbulkan efektivitas obat adalah 100%,
dikarenakan absorpsi berlangsung pada peredaran darah. Apabila diberikan secara non-parenteral atau melalui oral atau mulut, absorpsinya berada di usus. Dari usus menyeberang menembus membran sel, kemudian menembus barier ke interstisial agar bisa mengaktifkan sel di dalam tubuh kita, dan itu termasuk ekstrasel, lalu akan masuk ke ruang intrasel dan akan muncul efek dari obat tersebut. Teofilin sendiri dapat diabsorpsi dalam bentuk cairan yang dapat diminum ataupun tablet polos yang disalut dengan gula. Kedua, fase distribusi. Setelah teofilin memasuki sirkulasi sistemik, rata-rata 40% terikat pada protein plasma dan sisa obat bebas didistribusi di seluruh cairan tubuh. Selanjutnya, pengikatan protein 60% ditingkatkan karena suhu yang lebih rendah dan meningkatkan pH yang terjadi selama pengujian in vitro. Kemudian volume didistribusi jelas, ruang tempat teofilin mendistribusikan rata-rata 0,5 liter kilogram di antara anak-anak dan orang dewasa. Karena konsentrasi puncak setelah dosis bermuatan tunggal sama dengan dosis dibagi volume distribusi. 1 mg kilogram akan meningkatkan konsentrasi serum rata-rata sebesar 2 kg per mililiter. Setelah itu, volume rata-rata didistribusi selama asedemia yang tidak terkoneksi dan sirosis hati, sedikit lebih besar karena ikatan protein berkurang pada pasien ini. Ya, metabolisme dari teofilin. Metabolisme dari teofilin itu hampir 90% melalui hepar, dan 10% lainnya akan diekskresikan dalam bentuk tak berubah. Di dalam tubuh, metabolisme dari teofilin ini akan menghasilkan metabolitnya, yaitu seperti asam 1-metil urat, asam 1,3 dimetil urat, dan 3 metilasantin. Dan ada pun teofilin enzim yang berperan dalam proses metabolisme dari teofilin, yaitu CYP1A2, 2D6, 33, 34, dan 2E1. Kemudian dari metabolisme dari teofilin ini melalui 3 jalur utama, yaitu demetilasi yang akan menghasilkan 1 metilsantin, kemudian 1 demetilasi yang akan menghasilkan 3 metilasantin yang diperantarai oleh enzim CYP1A2, dan 8 oksidasi yang akan membentuk asam 1,3 dimetil yang diperantarai oleh enzim CYP3A3, 3A4, dan 2E1. Metabolit 1 metilsantin akan teroksidasi membentuk senyawa asam 1 metil urat yang dibantu oleh enzim santin oksidase, dan kemudian akan segera diekskresikan oleh 3 metilsantin yang dibentuk melalui N-demetilasi. Metabolit 3 metilsantin mempunyai 1/3 sampai 1/5 kali potensi dari teofilin, di mana metabolit ini relatif kurang berkhasiat dan efek sampingnya kurang berbahaya dari senyawa induknya, yaitu teofilin. Kemudian fase ekskresi. Pada fase ini teofilin tidak mengalami eliminasi prasistemik, yang berarti menyebar secara bebas ke jaringan bebas lemak dan dimetabolisme secara ekstensif di hati. Ekskresi ginjal dari yang tidak berubah pada neonatus sekitar 50% dari dosis dibandingkan dengan sekitar 10% pada anak-anak yang lebih tua dari 3 bulan dan pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu proses eliminasi. Proses eliminasi ini merupakan proses yang terdiri atas proses metabolisme yang merupakan eliminasi lintas pertama dan juga proses ekskresi yang merupakan eliminasi lintas kedua. Di sini waktu paruh eliminasi yang dibutuhkan oleh teofilin untuk dapat tereliminasi pada pasien yang bukan perokok yaitu berjalan selama 8 jam. Sedangkan bagi pasien yang perokok berjalan selama 4-5 jam. Cleaners ataupun volume bersih teofilin dari tubuh per satuan waktu yaitu sebesar 1,45 mili per menit per kilogram. Dari eliminasi lintas kedua atau sering disebut sebagai proses ekskresi, hasil akhir yang dikeluarkan dari proses eliminasi ini yaitu berupa urin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.